Bang, coba bahas kekuatan Lau. Oke, mari kita bahas. Trafalgar Lau merupakan bajak laut dari generasi terburuk yang berasal dari North Blue. Dia salah satu dari sekian orang keturunan Klandi, memiliki nama lengkap Trafalgar di Waterloo. Dia adalah kapten bajak laut hati, sekaligus dokter bedah yang ahli. Lau pertama kali muncul dalam manga chapter 498 di Kepulauan Sabaudi. Lau di kepulauan bersama para bajak laut yang disebut sebagai supernova, para bajak laut yang memiliki bounty di atas 100 juta biri. Sebelum masuk ke dunia baru, Lau memiliki bounty 200 juta biri. Kemudian dia berhasil masuk ke dunia baru. Setelah masa time skip, Lau muncul kembali di Pulau Panghazard yang saat itu sudah menjadi Sisi Bukai dengan bounty 440 juta biri. Sisi Bukai adalah 7 bajak laut yang diakui pemerintah dunia dan memiliki hak istimewa. Trafalgar Lau bukanlah bajak laut sembarangan. Dia memiliki kekuatan dan keahlian dalam hal medis. Sebagai dokter ahli bedah, skillnya sudah teruji. Bagaimana Lau berhasil mengoperasi Luffy dan Jinbei yang terluka parah akibat peperangan di Marineford. Lau mengoperasi keduanya di dalam kapal selam yang sedang aktif menyelam karena dikejar oleh kekuatan Hiei no Mi Admiral Aokiji dan Pika Pika no Mi Admiral Kizaru. Operasi tersebut sukses menyelamatkan nyawa Luffy dan Jinbei. Trafalgar Lau juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dia bajak laut yang penuh perhitungan dan perencanaan matang sebelum mengeksekusi rencananya. Dia sangat tenang, pandai membaca jalannya pertarungan, dan pandai bernegosiasi. Kemampuan berpedangnya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan gaya satu pedangnya, Lau mengkombinasikan kemampuan berpedangnya dengan kekuatan buah iblisnya. Pedang yang berukuran lebih besar daripada pedang lainnya. Itulah kenapa Lau membawa pedang di atas bahunya. Lau pun memiliki daya tahan tubuh yang di atas rata-rata bajak laut pada umumnya. Sebagai bajak laut yang namanya terkenal, Lau tidak mudah ditumbangkan. Lihatlah bagaimana Lau mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi Don Quixote do Flamingo di Dressrosa. Kemudian saat melawan Kaido dan Big Mom di Onigashima, lawannya kelas Yonko. Lau bersama Eustace Captain Kidd, Luffy, Killer, dan Zoro menghadapi dua Yonko sekaligus. Di atap Onigashima, Lau berkali-kali menerima serangan namun masih belum tumbang. Dilanjutkan pertempuran melawan Big Mom di lantai Onigashima. Melawan Big Mom, Lau duet bersama Eustace Captain Kidd. Lau berkali-kali dibuat tak sadarkan diri oleh serangan dahsyat Big Mom. Berkali-kali Big Mom menyerang dengan serangannya kuat, namun Lau masih tetap bertahan, bangkit, dan kembali menyerang. Trafalgar Lau juga mampu menggunakan haki yang diperlihatkan setelah masa time skip. Dia mampu menggunakan Busosoku dan Kenbunsoku haki. Lau jarang menggunakan haki, lebih sering menggunakan kekuatan buah iblisnya. Trafalgar Lau memiliki kemampuan buah iblis tipe Paramecia, OP-OP no Mi, yang memberikan kemampuan menciptakan room atau sebuah ruangan yang dapat dikontrol sesuka hati Lau. Sebuah ruangan yang bisa diatur diameternya sesuai kebutuhan Lau. Kekuatan ini diperoleh Lau saat masih kecil. Lau yang sakit dipaksa memakan OP-OP no Mi oleh Don Quixote Rocinante. Lau pun yang masih kecil akhirnya dengan terpaksa memakan buah tersebut. Buah OP-OP ini memiliki kemampuan paling top, mampu memberikan keabadian kepada orang lain yang dikehendaki. Namun resikonya kehilangan nyawa usernya. Buah ini sangat diinginkan Doflamingo. Bahkan Yonko Kurohige pun mengincar kekuatan buah ini. Dengan buah OP-OP no Mi, Lau mampu menciptakan room. Diameter area room mampu disesuaikan sesuai keinginan Lau. Sebelum time skip, diameter room yang dibuat Lau masih terbatas. Namun setelah masa time skip, Lau pun mampu menciptakan room yang jauh lebih besar dan luas. Apa saja teknik-teknik yang bisa digunakan di dalam room ciptaan Trafalgar Lau? Pertama tentu kemampuan memotong apapun. Apapun yang ada di dalam room Lau bisa dipotong menggunakan teknik berpedang Lau. Mau makhluk hidup atau benda mati, semua bisa dipotong. Vergo pernah merasakan bagaimana rasanya teknik ini. Bahkan Lau mampu memotong meteor Admiral Fujitora di Dressrosa. Sambles, teknik berpindah posisi atau bertukar posisi. Lau mampu memindahkan posisi siapapun dan menukar posisi siapapun dan apapun. Seperti saat memindahkan Kinemon dan Agazaya yang terluka dari atap Onigashima ke lantai bawah. Atau saat dia bertukar posisi dengan Luffy saat memberikan serangan kejutan ke Doflamingo. Bahkan jiwa bisa ditukar oleh Lau. Itu pernah dialami kelompok Luffy di Panghazard. Bagaimana hebohnya jiwa Nami dan Sanji saling bertukar, jiwa Chopper dan Franky yang juga tertukar. Smoker dan Tashigi pun pernah merasakan teknik ini di Panghazard. Lau juga mampu mengembalikan jiwa yang tertukar ke kondisi awal. Selanjutnya teknik mengambil apapun. Lau mampu mengambil bagian tubuh lawannya selama masih dalam room. Seperti dia berhasil mengambil jantung Smoker, Monet, Caesar Clown, bahkan jantung miliknya juga. Selanjutnya, Taxto.
Dalam room, Lau menggunakan jari telunjuk untuk mengangkat sesuatu, seperti mengangkat dan membalikan kapal perang angkatan laut milik Smoker. Kemudian ada juga teknik memindai. Lau dapat memindai apapun, baik benda yang dibawa lawan dan memindahkan benda tersebut. Lau juga mampu memindai tubuh dan mendiagnosis suatu penyakit. Radio knife, teknik pedang dengan dikombinasikan dengan petir di ujung pedang. Lawan yang menerima serangan ini akan merasakan sakit dan juga sengatan petir atau listrik. Trebol pernah merasakan bagaimana nikmatnya teknik ini. Counter shock. Lau menggunakan kedua ibu jari tangan berdekatan, berada di depan dadanya, dikombinasikan dengan elemen petir atau listrik. Kemudian Lau memberikan serangan ini ke tubuh lawan. Injection shot. Lau mengarahkan ujung pedang ke target, kemudian menyerang musuhnya dengan daya kejut yang kuat, sehingga memberikan kerusakan pada organ dalam lawan. Gamma knife. Lau menciptakan pisau dari elemen petir atau listrik yang didominasi warna hijau. Serangan ini efektif digunakan untuk merusak organ dalam. Sebuah serangan yang tidak menyebabkan bekas luka di area luar, namun tidak dengan area organ dalam. Starburn. Lau mampu memutar-mutarkan pedangnya layaknya baling-baling untuk menyerang lawan. Serangan ini tentu sangat menyakitkan dan memberikan luka di area luar. Teknik selanjutnya adalah teknik yang digunakan Lau saat melawan Big Mom di Onigashima. Ini adalah teknik-teknik awaken buah OP-OP Nomi. Pertama, Chrome, Anesthesia, Shockwave. Lau menggunakan semacam gelembung biru muda OP-OP Nomi untuk melapisi pedangnya, kemudian memanjangkan bilah pedang sesuai kebutuhan. Setelah menembus tubuh lawan, Lau melancarkan serangan gelombang kejut. Serangan ini tidak menimbulkan luka luar, namun luka organ dalam. Big Mom saja sampai mengeluarkan asap tebal dari mulutnya. Ini layaknya serangan elemen petir atau listrik di area organ dalam. Kedua, Chrome, Anesthesia, Shock Wheel. Hampir sama dengan teknik Shockwave, sama-sama menyerang organ dalam. Bedanya, shock wheel merusak organ dalam tanpa ada asap yang keluar dari mulut Big Mom. Ketiga, Chrome Anesthesia, Puncture Wheel. Hampir sama dengan dua teknik Chrome sebelumnya. Teknik serangan merusak organ dalam, namun di sini Lau dapat lebih memanjangkan bilah pedang, bahkan sampai membuat lubang di tanah Wano. Keempat, Air Room Silence. Lau menciptakan bola kecil biru muda dengan OP-OP Nomi, kemudian melemparkan bola tersebut ke lawan hingga ukuran membesar dan mengurung lawan. Lawan akan terkurung dalam area hampa suara, tidak mampu mendengar apapun, dan suaranya tidak akan mampu keluar atau didengar orang lain. Ini adalah teknik yang terinspirasi dari kekuatan Nagi-Nagi Nomi milik Don Quixote Rocinante. Lau menggunakan teknik ini karena pernah di dalam kekuatan Nagi-Nagi Nomi dan merasakan efeknya. Kelima, Air Room Amputate. Lau membuat bola OP-OP Nomi dan menjebak lawannya. Kemudian Lau bebas untuk memotong lawannya. Stronger kuda Dokyo pernah merasakan nikmatnya teknik ini, sedangkan Kurohige mampu menghindari teknik ini.